Kalau memang semua tempat ibadah harus ada izinnya, nah musola-musola di rumah makan itu juga harus dicek. Musola yang ada di SPBU, masjid yang ada di SPPU, di tempat peristirahatan, di rest area gitu ya, itu dicek semua. Harus bersikap adil. Kita taat jika itu memang sudah ditentukannya. Walaupun sebenarnya ya bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang memberikan hak dan kebebasan warga Indonesia untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya lagi dalam perjalanan menuju keluar kota, dan selama perjalanan saya kok kepikiran terus ya mengenai izin pembangunan gereja. Dan setelah saya membaca beberapa media juga seperti di CNN yang saya share itu, pasca reformasi ada 1000 gereja yang mengalami penutupan, pembakaran dan pengerusakan oleh karena IMB atau SK2 Menteri tersebut sahabat. Jadi mumpung idenya masih ada di kepala saya dalam perjalanan, nanti takutnya hilang, jadi saya salurkanlah melalui video ini sahabat. Jadi begini ya, SK2 Menteri itu adalah keputusan pemerintah. Setahu saya tidak pernah pemerintah bekerja sama dengan ormas agama untuk mengurusi izin membangun bangunan. Tidak pernah itu sahabat. Dan jikalaupun itu terjadi seperti kita ketahui ya, seperti beberapa gereja ditutup bukan oleh pemerintah tetapi ditutup oleh ormas-ormas Islam. Ini kan sebenarnya sudah menyalahi aturan hukum gitu. Seharusnya ormas Islam mengurusi agama Islam lah, mengurusi masjid, mengurusi musola, langgar gitu ya, bukan mengurusi agama lain atau tempat ibadah agama lain. Pelanggaran hukum ini terjadi terus menerus sudah puluhan tahun, dan ini seperti pembiaran menurut saya. Dan seharusnya jika memang SK2 Menteri ini masih berlaku sampai sekarang, lebih baik langsung pemerintah yang turun tangan, karena ini merupakan undang-undang pemerintah. Pemerintah yang langsung turun tangan menyelidiki izin membangun tempat ibadah tersebut. Dan setahu saya SK2 Menteri itu bukan hanya untuk umat minoritas atau untuk non-muslim, tetapi juga untuk muslim. Saya punya usul kepada pemerintah yang kita hormati, yang kita sayangi. Berani nggak pemerintah juga melakukan penyelidikan dan survei kepada semua masjid-masjid, musolah dan langgar yang ada di Indonesia ini, dicek semua izinnya. Apakah itu semua sudah punya izin? Gitu loh. Disamaratakan hukum itu, baik yang Muslim, yang Kristen, baik itu yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu. Nah, dicek semua, dipantau semua. Nah, kalau kita yang Kristen ini kan tidak mungkin membuat ormas menutup masjid. Itu melanggar daripada hukum Tuhan Yesus. Karena hukum Tuhan Yesus tidak boleh begitu sahabat, menutup tempat ibadah orang lain ya. Karena kita mengasihi gitu ya. Karena Kristen ini bukan untuk menutup tetapi untuk membuka, bukan untuk memukul tetapi untuk merangkul. Itulah kekristenan sahabat. Jadi kalau memang IMB membangun tempat ibadah ini diberlakukan untuk semua agama, dan peraturan SK2 Menteri ini merupakan peraturan yang sah dari pemerintah, harus diberlakukan ke semua tempat ibadah. Nah, seharusnya begitu ya, karena
yang sering mengalami penzoliman ini dari beberapa fakta yang kita lihat, hanya tempat-tempat ibadah non-muslim. Banyak gereja itu ya, bahkan seperti yang saya upload itu di CNN, ada 1000 gereja itu yang terdata loh sahabat. 1000 gereja itu yang terdata, belum yang tidak terdata. Biasanya lebih banyak yang tidak terdata dibanding yang terdata gitu ya. Belum lagi yang melapor atau yang tidak melapor. Jadi menurut saya apa yang dibongkar oleh media tersebut itu berita yang terdata saja. Jadi saran saya buat gereja-gereja yang mengalami penutupan tempat ibadah oleh ormas-ormas agama, saudara harus memberikan sebuah jawaban. Jangan hanya tutup tempat ibadah, bubarkan ibadah ini, terus saudara mau. Jangan saudaraku, tetapi jawablah mereka dengan kasih. Baik Pak, kami taat hukum, kami siap. Apa boleh kami minta surat izin? Maaf Pak, kami taat hukum. SK2 Menteri ini setahu saya diputuskan oleh pemerintah, bukan oleh ormas agama. Dan setahu saya Bapak ormas agama, ya sebutlah agama apa yang mempersekusi gereja saudara itu, sebutkan. Nah, apakah mereka berhak, apakah ada memang undang-undangnya jikalau mereka diberikan kepercayaan untuk menutup tempat ibadah yang bukan tempat ibadahnya? Contoh, ormas Islam umpamanya menutup gereja. Nah, memang itu gereja itu tempat ibadah mereka kan? Enggak. Seharusnya mereka mengurusi masjid, musola, langgar gitu ya. Dan setahu saya sahabat ya, begitu banyak kok tempat ibadah mereka tidak ada izinnya. Dan saya ngomong-ngomong juga dengan teman saya muslim, kalau masjid kata dia ada izinnya, tetapi kalau langgar dan musola itu tidak ada izin kata dia, karena yang punya izin itu masjid. Dan untuk pengurusan dari musola untuk menjadi masjid itu baru butuh izin kata mereka. Oke lah kalau begitu. Di kekristenan pun sama sahabat. Untuk mencapai gereja itu harus buka pos PI dulu atau tempat ibadah dulu. Ya, gitu. Jadi pos PI itu ya seperti musola juga. Ya, tempat ibadah kecil atau rumah yang dijadikan ibadah, ya kelompok ibadah kecil gitu ya. Nah, dan pos PI ini biasanya ada juga yang masih melakukan ibadah raya di pos PI, ada juga yang gabung ke pusat sebelum menjadi gereja dia. Ada tahap-tahapnya juga gitu. Nah, jika memang musola itu tidak punya izin, kenapa pos PI itu sering mengalami persekusi? Ibadah di rumah, ibadah di ruko, ibadah di tempat-tempat yang bukan gereja, itu kan sebenarnya kalau di muslim itu kan sebenarnya musola juga, tempat ibadah kecil gitu ya. Nah, sebelum menjadi gereja besar. Makanya kalau saudara lihat gereja besar itu kan ada izin, ada nomor izin menak gitu ya. Nah, ada tulisannya itu ya. Tetapi kan kalau pos PI tidak. Jadi ada juga tingkatannya gitu. Namun yang sering terjadi seperti kejadian di Jawa Tengah yang ada videonya saya share itu di rumah dipermasalahkan oleh mereka. Nah, itu kan memang kalau PSPI itu kan memang gak ada izin saudaraku. Kalau memang mau disamakan ya dengan musola, karena itu tempat ibadah kecil. Kalau musola sendiri tidak punya izin, kenapa PSPI harus ada izinnya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Nah, itu harus dijelaskan. Nah, ini pemasukan saya kepada juga Menteri Agama yang kita kasihi. Tolonglah supaya bertindak adil, toleransi, negakkan hukum seadil-adilnya. Nah, SK2 Menteri ini kalau memang sudah diterbitkan, kita pasti taat, tetapi harus adil. Semuanya harus kena gitu ya. Dan itu semua harus dicek, itu tempat ibadah selain gereja. Jangan hanya gereja saja yang diperhatikan mana izinnya. Nyatanya
Banyak itu di tempat saya ini, hanya beberapa meter saja saudaraku, nggak sampai 1 kilo sudah ada masjid. Bahkan sebelum masjid itu udah ada musola. Nah, seperti masjid-masjid di kantor-kantor. Nah itu kan perlu, kalau memang itu masjid dan punya surat izin, apakah itu ada surat izinnya di perusahaan-perusahaan? Nah di tempat saya ini setiap bangun perumahan bangun pula musola atau masjid. Setiap bangun perumahan bangun musola dan masjid. Bahkan rumah makan itu kan ada musolahnya juga ya. Kalau memang semua tempat ibadah harus ada izinnya. Nah musola di rumah makan itu juga harus dicek. Musola yang ada di SPBU, masjid yang ada di SPPU, di tempat peristirahatan, di rest area gitu ya, itu dicek semua. Harus bersikap adil. Kita taat jika itu memang sudah ditentukan ya. Walaupun sebenarnya ya bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang memberikan hak dan kebebasan warga Indonesia untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, seharusnya begitu sahabat. Jadi kepada hamba-hamba Tuhan yang sering mengalami penutupan gereja, pemaksaan, bertanya izin itu segala macam, tanyakan kepada mereka, apakah pemerintah mempercayakan kepada mereka sebagai utusan pemerintah untuk melakukan SK2 Menteri. Harus ditanyakan itu sahabat. Jangan hanya tutup senaknya saja. Yang lebih lucunya lagi, sebelum terbitnya SK2 Menteri ini, ada gereja yang sudah berdiri tahun 70-an pun tidak luput mengalami namanya penutupan. Seperti yang pernah saya share videonya di sini ya. Ada gereja itu sudah berdiri katanya sejak tahun 1971. Dulu orang sekitar situ tidak ada. Lalu bangunlah perumahan di sana, perumahan. Akhirnya penduduk banyak. Nah, dulu penduduk di situ tidak ada, hanya gereja itu tok. Begitu banyak penduduk keberatan. Nah, ini kan menjadi lucu, dan lucunya izin membangun gereja tersebut malah dipermasalahkan. Ini yang menjadi sangat lucu bagi saya. Siapa yang duluan datang, siapa yang pendatang. Nah, kalau memang tahun 71-an itu mau kemana mereka minta izin? Nah, waktu itu kan warga nggak ada di situ, mereka masih tinggal di daerah-daerah situ ya, hanya situ satu-satunya gereja. Mau kemana? Ke pohon-pohon, ke hewan-hewan di sekeliling itu enggak kan? Tetapi karena berdatangan orang lalu keberatan, kenapa itu didengar? Nah itu sahabat ya. Apalagi gereja-gereja tua sebelum SK2 Menteri itu terbit, gereja itu sudah ada. Kenapa malah dipermasalahkan izinnya? Gereja-gereja tua itu ya. Nah ini yang menjadi sebuah keheranan. Saya senang. Oke lah sahabat, kita senang, kita taat hukum. SK2 Menteri jika sudah diterbitkan, berlakukanlah untuk semua agama. Bukan hanya karena kita minoritas terus hanya kita saja yang ditindas, tetapi untuk semua agama, baik Muslim, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, berlakukan semua, cek semua itu. Kalau memang harus seperti itu ya. Sekarang SK2 Menteri itu hanya berlaku untuk gereja. Memang musola itu tidak perlu ada izin atau langgar tidak ada izin. Seharusnya pos PI juga jangan diberlakukan izin tempat ibadah, karena itu pos PI loh. Sama kayak musola atau langgar gitu ya. Kalau memang pos PI juga kena, berarti musola, langgar-langgar yang dimana-mana itu harus juga dicek izinnya. Apakah langgar musola itu ada izinnya, harus dicek semua supaya adil. Nah, kita siap taat ini, kita siap mendukung pemerintah SK2 Menteri ini, tetapi harus diberlakukan untuk semua orang. Nah, kalau tidak diberlakukan begini berarti kan sudah sangat jelas sekali melanggar Pancasila, melanggar Undang-Undang Dasar 1945, melanggar hukum yang ada di Indonesia ini. Kan sudah melanggar semua itu, saudara. Tidak ada wewenang ormas agama untuk menutup tempat ibadah yang bukan agamanya. Itu nggak ada. Ya seperti saya katakan tadi, kalau dia ormas Kristen menutup masjid itu nggak ada haknya. Ormas Kristen mengurusi kekristenan, mengurusi gereja. Ormas Islam mengurusi umat, mengurusi masjid, mengurusi kehidupan umat Muslim.
bukan mengurusi orang Kristen. Nah ini kan menjadi masalah besar. Ormas Islam kan tidak mengurusi umat Kristen, tidak mengurusi gereja, karena itu bukan ibadahnya, bukan umatnya, bukan apa-apanya, itu berbeda jauh kan saudara. Urusilah kepercayaan tempat ibadah masing-masing, itu baru benar. Oke sahabat yang terkasih, itulah ide yang bisa saya sampaikan. Tuhan berkati, shalom.